Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini hanya karena demi ingin menguasai perhiasan sang nenek, pemirsa. Seorang cucu tega menghabisi nyawa neneknya sendiri di desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Nenek berusia 97 tahun dianiaya hingga tewas oleh tersangka. Polisi meringkus RM inisialnya tanpa perlawanan, dan dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti perhiasan milik korban yang diambil RM usai membunuh neneknya. Tidak jauh dari lokasi ladang korban, RM pun sempat menyembunyikan barang bukti perhiasan milik korban. Dalam kasus pembunuhan ini polisi menjerat RM dengan pasal 365 ayat 3, penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Ya, langsung saja pemirsa, kalau begitu tadi sudah dibacakan paling tidak kronologi singkat ya oleh Ali Fadil. Kita akan coba menggali lebih dalam lagi bersama dengan Kasat Reskrim Polres Dairi. Ini ada AKP Rismanto J. Purba. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Aris dan Mbak Maria. Ya, pagi. Pak Kasat, sebelum nanti mungkin Anda menjelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi, tapi paling tidak kami ingin tahu betul Pak Kasat, ini cukup miris. Jadi apa pengakuan yang digali dari pelaku ini Pak Kasat? Baik, terima kasih. Kami sampaikan uraian peristiwanya saja Mbak Maria dan Mas Aris secara singkat. Kami informasikan bahwa peristiwa ini diawali kita pada hari Selasa tanggal 24 April menjelang sore kita mendapatkan informasi dari rekan kita Polsek Sumbul, di mana Kapolsek Sumbul menginformasikan kepada Pak Kapolres bahwa mereka menerima informasi di Desa Dolok Tolong ada seorang ibu yang meninggal yang posisinya dalam keadaan tidak wajar, sepertinya dalam keadaan tidak wajar seperti itu. Kemudian oleh Pak Kapolres, saya selaku Kasat Reskrim diminta untuk datang ke TKP dan melakukan penanganan di TKP. Selanjutnya Mbak Maria dan Mas Fadil saya turun langsung ke TKP, di mana lokasinya sebagaimana tadi disampaikan di awal oleh Mas Fadil bahwa itu berada di Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul. Jadi kalau dari Sumbul itu agak masuk ke dalam sekitar hampir 7 kilometer seperti itu. Jadi setelah kita sampai di TKP, kita masih melihat kondisi dari si ibu ini tepatnya nenek yang sudah berusia 97 tahun ini, di mana pada saat kita sampai di TKP dan bertemu dengan warga dan juga personil kita dari Polsek Sumbul di lokasi, kita melihat suatu keadaan di mana ada kejanggalan yang kita lihat pada tubuh korban yang mengindikasikan bahwa yang menjadi penyebab kematian itu adalah didahului dengan tindakan kekerasan, di mana kita melihat pada tubuh korban itu pada bagian tangan terdapat luka, baru kemudian pada bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, yang oleh pihak keluarga sebenarnya mungkin pada awalnya dianggap sesuatu yang wajar, dalam artian mungkin nenek ini terjatuh kemudian terbentur ke lantai sehingga ada pendarahan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu sesungguhnya keluarga sudah juga mengupayakan langkah-langkah dalam rangka dibersihkan, sepertinya persiapan persemayaman terhadap jenazah. Tetapi setelah kita lihat indikasi-indikasi yang ada ini, maka kita menyimpulkan bahwa ini ada sesuatu yang tidak wajar yang menyebabkan kematian. Selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan di TKP adalah melakukan olah TKP, baru kemudian melakukan mapping di sekitar lokasi kejadian, wawancara terhadap warga dan juga keluarga dari korban. Kita mau memastikan kira-kira ini ada kemungkinan apabila kita menggunakan teori kemungkinan, kita mau memastikan adakah warga atau keluarga yang berpotensi sebagai pelaku dalam peristiwa ini. Setelah kita lakukan mapping, Mbak Maria, setelah kita lakukan mapping terhadap warga dengan mengambil sejumlah keterangan wawancara terhadap warga dan pihak keluarga,
kita sesungguhnya sudah memiliki kesimpulan, walaupun itu masih sebagai kesimpulan awal, bahwa yang menjadi pelakunya ini adalah cucu dari korban, yang kebenaran cucu dari korban ini tinggal di samping rumah korban dengan jarak hanya 5 meter. Kesimpulan ini, Mbak Maria, kita dasarkan bahwa ada beberapa kejanggalan yang setelah kita lakukan wawancara, ada beberapa kejanggalan yang kita lihat, di mana salah satu kejanggalan ini adalah bahwa sebelum peristiwa si cucu dari si korban ini, dalam hal ini inisial RM, ya, bahwa pada saat sebelum kejadian yang bersangkutan sebelumnya di ladang. Kemudian pada sekitar pukul 11 ya, yang bersangkutan kembali dari ladang, di mana jarak ladang dari yang bersangkutan dengan tempat kejadian itu hampir sekitar 4 kilometer. Dia kembali ke rumah. Kemudian setelah kembali ke rumah, yang bersangkutan meminta anak dari adik pelaku yang sehari-harinya yang namanya Caleb sehari-hari adalah bertugas menjaga dari nenek berusia 97 tahun ini. Kemudian oleh pelaku RM, anak ini diminta untuk membeli rinso ke warung yang berjarak sekitar 700 meter dari tempat kejadian. Sedangkan warung ini sesungguhnya adalah jalan yang harus dilintasi oleh pelaku juga pada saat dia akan kembali ke ladang. Kemudian, dan berdasarkan tanda-tanda atau keadaan-keadaan itu, kita memiliki kecurigaan, ini ada indikasi bahwa si pelaku ini memiliki suatu rencana atau tujuan untuk pada waktu tertentu si nenek tua ini tidak didampingi oleh penjaganya. Kemudian Pak Kasat, tadi cukup dijelaskan paling tidak banyak kejanggalan yang kemudian akhirnya mengarah kepada pelaku ini yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bagaimana sih Pak Kasat sebenarnya hubungan sehari-hari antara pelaku dan juga neneknya ini dalam kondisi keseharian? Baik Mbak Maria, kalau hubungan mereka ini dapat kami sampaikan bahwa si korban ini sesungguhnya baru juga tinggal di tempat itu, di rumah dari yang ditempati korban, di mana rumah yang ditempati korban ini adalah rumah anak perempuan dari korban. Jadi korban itu tinggal di rumah itu baru sekitar 1 minggu, karena sebelumnya korban ini tinggal di Humbahas, tapi karena ada suatu keperluan, maka si korban datang ke rumah anak perempuannya di Dolok Tolong. Jadi kalau hubungan mereka sehari-hari, berdasarkan wawancara yang kita lakukan, hubungan mereka normal-normal saja, baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang sangat intens, tapi korban, pelaku mengetahui bahwa korban memiliki sedikit perhiasan yang sehari-hari dia pergunakan. Demikian Mbak Maria. Untuk apa sih pelaku ini atau tersangka RM ini menginginkan perhiasan tersebut? Baik, Mas Aris ya, kami sampaikan bahwa yang menjadi motif atau yang mendasari sehingga pelaku menginginkan perhiasan ini adalah dilatar belakangi motif ekonomi. Artinya si pelaku menginginkan untuk mengambil perhiasan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pelaku dan keluarga, karena secara ekonomi kalau kita lihat kehidupan dari keluarga juga tidak terlalu baik. Demikian, Mas Aris. Oke, baik Pak, singkat saja mungkin pasal yang disangkakan hukumannya langsung Pak. Baik, untuk pasal yang diterapkan pada awalnya sebelum kita lakukan penetapan tersangka, di awal kita terapkan secara alternatif pasal 338 dan pasal 365 ayat 3. Tetapi setelah kita lakukan penetapan tersangka, kita akan fokus dengan penerapan pasal 365 ayat 3, karena sudah kita ketahui motif dari perbuatan itu adalah
mengambil barang. Ya. Jadi untuk sekarang kita fokus dengan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman tentunya 15 tahun, Mbak Maria. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktu dan juga penjelasan konkretnya. Semoga kasus ini bisa segera selesai dan juga salam untuk jajaran di sana ya Pak Kasat. Sukses selalu Pak Kasat. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mas Aris dan Mbak Maria. Terima kasih.